Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk memperbanyak amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan segala aktivitas kita, amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mendapat ridhonya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudara sekalian, kali ini saya akan mengangkat tema tentang hikmah puasa di bulan suci Ramadan ini. Sebelum beranjak kepada materi inti pada konten tentang hikmah puasa, terlebih dahulu kita memahami dulu terhadap apa sebenarnya Allah menciptakan kita sebagai manusia. Maka untuk jawabannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, itu tercantum dalam Al-Qur'an surah Az-Zariyat ayat ke-56. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya, dan tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali agar beribadah kepadaku. Ini salah satu tugas kita, kewajiban kita, dan Allah menciptakan manusia dan jin ini untuk beribadah, mengabdi sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibadah itu beberapa ahli sudah membagi-bagi biasanya tentang ibadah itu. Ada ibadah secara badaniah, ada ibadah secara maliyahnya, ada juga kedua-duanya, ada badaniahnya, ada maliyahnya. Juga ada ibadah yang memang dipersiapkan kita ini harus benar-benar mampu bertahan hidup dan siap meninggalkan apa yang memang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehendak Allah Subhanahu wa taala semuanya itu. Nah, untuk itu mari kita renungkan sejenak tentang firman Allah tadi, bahwa Allah menciptakan jin dan manusia itu hanya untuk beribadah kepadanya. Dalam konteks ini, bagaimana Allah Subhanahu wa taala dengan segala kesempurnaan yang ada dalam terutama di di Asmaul Husna, kemudian di sifat asma wa sifatnya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada manusia, terutama pada orang-orang yang sudah mempunyai keyakinan, orang-orang muslim, ya orang-orang Islam yang sudah paham tentang rukun Islam itu, bahwa dalam rukun Islam ada yang namanya ibadah puasa. Nah, untuk itu saudara sekalian, kita simak dulu sebetulnya makna puasa itu seperti apa. Nah, ini perlu kita pahami, karena kalau tidak akan merusak terhadap nilai-nilai ibadah puasa kita. Oleh karena itu, makna yang harus kita pahami itu adalah as-siyam. Jadi yang sudah terbiasa di lisan kita itu adalah puasa. Ada siyam, ada saum. Ya semua juga secara bahasa, ya untuk memudahkan itu bisa-bisa saja. Tetapi muatan tujuan
atau goalnya itu adalah bagaimana mencocokkan apa kehendak Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang sifatnya menahan kemudian meninggalkan segala bentuk apapun, ya, terutama dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Baik, ada beberapa penafsiran, ya, tentang atau pengertian atau secara etimologi, ya, secara etimologi bahwa atau terminologi dari kata puasa, ya, kita sebut puasa dengan tidak mengurangi makna yang sejatinya. Jadi asyam atau puasa itu menurut bahasa al-imsaku, al-imsak. Jadi kita sering dengar imsak, imsak, imsak. Nah, itu secara bahasa memang puasa seperti itu. Apa imsak itu? Menahan atau meninggalkan. Itu menahan atau meninggalkan. Al-imsak. Itu arti secara bahasa. Bagaimana menurut syara? Oh, menurut syara itu adalah imsak, ya. Imsak secara spesifik, secara khusus, makhsusun, secara khusus, secara detail. Jadi bagaimana menahan dan meninggalkan hal-hal dari yang dapat membatalkan puasa. Yang pertama itu dari al-imsaku anil akli. Jadi menahan diri dari makan. Wasyurbi, minum. Wal jima, dan bersenggema atau berhubungan suami istri. Wa ghairiha, dan yang lainnya yang disyariatkan menurut ketentuan yang Allah dan Rasulnya tetapkan. Itu berlaku dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, ya, atau di siang harinya tidak boleh sama sekali sampai saatnya berbuka puasa. Kemudian ada lagi menahan diri dari hal-hal yang dapat boleh dikatakan pahalanya, nilai pahalanya berkurang, terutama dari omongan kita, perbuatan kita yang dapat mengosongkan atau tidak berfaedah atau tidak bernilai pahalanya insya Allah Subhanahu wa taala. Tidak menjadikan batal, tetapi ada sesuatu yang dapat merugikan, merusak terhadap ibadah puasa itu sendiri. Apa itu? Yaitu anil lagwi warrofas, dari kata-kata yang lago, yang benar-benar tidak berfaedah lah, nggak ada manfaatnya sama sekali, lago, ya, hal-hal yang lalai atau hal-hal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Warrofas, kemudian kata-kata yang kotor, yang jorok, yang tidak berkenan lah di saat berpuasa melakukan hal-hal seperti itu, ya, dan juga omongan-omongan yang diharamkan atau yang makruh itu menjadikan satu pembatalan atau merusak terhadap nilai atau pahala dari ibadah saum atau puasa. Nah, itu secara bahasa dan syara makna dari saum atau Ramadan, puasa itu. Sedangkan dari sejarah bahwa ibadah puasa itu diwajibkannya itu setelah Nabi hijrah, dan itu dikatakan dalam sebuah keterangan bahwa tahun kedua hijriah, ya, tahun kedua hijrah Nabi, ya, itu baru mulai diwajibkannya puasa Ramadan. Fis sanatis saniyah minal hijrah. Jadi pada tahun kedua dari hijrah. Nah, itu tentang makna atau secara etimologi, secara terminologi. Intinya adalah bagaimana menahan, memanage, ya, suatu keinginan, kemauan, ya, dan sanggup meninggalkan dari bentuk-bentuk yang dapat membatalkan puasa seperti makan, minum, bersenggema, atau hal-hal yang meninggalkan hal yang di luar
kendali kita atau nafsu kita, nafsu syahwat kita terutama. Nah, itu tentang makna atau secara etimologi dan terminologi dari puasa. Masuk kepada dasar bahwa kita diwajibkan berpuasa, dan ini merupakan satu keharusan ya yang harus dijalankan oleh manusia sebagai hamba Allah. Itu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 183, 184, bahkan 185 sebagai pelengkapnya itu sudah tercantum bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan satu kesempatan kepada manusia supaya ada nilai unggulnya dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Walaupun sudah Allah berikan kelebihan, tapi yang namanya manusia itu banyak tantangannya, rintangannya. Ya, jadi ada satu kekuatan dalam diri kita itu, dalam jiwa manusia itu ada kekuatan, dorongan yang sangat kuat, yang saling tarik menarik, bahkan bisa dikatakan manusia itu bisa terjerumus atau selamatnya. Bagaimana manusia bisa terselamatkan dan bagaimana manusia bisa terjerumus. Nah, untuk itu ayat 183 di surah Al-Baqarah ini firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu itu berpuasa sebagaimana diwajibkannya atas orang-orang terdahulu sebelum kamu. Ya. Tujuannya adalah la'allakum tattaqun, supaya kamu itu menjadi orang yang bertakwa, orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian banyak hal-hal yang dapat dipetik di puasa bulan Ramadan ini, terutama di hikmah. Ya. Hikmah puasa itu sebetulnya apa? Allah mewajibkan puasa itu tentu saja ada satu kebaikan-kebaikan. Maka kita harus mengambil satu kebaikan, mengambil satu momen yang sangat beruntung bagi manusia. Karena kalau tidak, itu kita akan rugi ya, tidak mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan ini, maka kita akan rugi, akan sengsara dan tidak dapat apa-apa. Sehingga kita benar-benar manusia yang sangat rugi ya, atau sangat binasa. Nah, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali bahwa hikmah ini berbicara tentang hikmah, bahwa hikmah puasa itu sebetulnya kontennya itu adalah bagaimana kita mampu mengendalikan, mampu memanage diri kita itu supaya menjadi orang yang bertakwa. Nah, supaya menjadi orang yang bertakwa inilah sebagai sarana, sebagai tempat untuk mencapai derajat takwa, mencapai derajat tertinggi, mendapatkan suatu kedudukan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu mampu menahan tadi yang pertama hikmahnya, ya. Jadi mampu menahan diri, terutama mampu menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Apa itu? Makan, minum. Biasa makan, minum, kemudian bersenggama ya di siang hari ya, itu benar-benar menguras terhadap jiwa ini, sekaligus juga menahan hawa nafsu, terutama nafsu syahwatnya, nafsu seksualnya, kemudian nafsu makan dan sebagainya ya, nafsu makan dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa kita ini akan dibersihkan jiwa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena jiwa yang kotor itu sulit sekali akan menembus kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sulit sekali. Bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana bisa gregetnya ketika kita harus
menjalankan ibadah puasa gregetnya seperti apa ketika adzan, ya, adzan untuk sholat, ya, sholat fardu, nah itu sama sekali tidak akan nembus. Tapi orang-orang yang sudah melatih jiwanya dengan mencoba meninggalkan hal-hal yang bertentangan dengan hawa nafsu syahwat tadi, maka kita coba untuk bisa membersihkan jiwa kita, ya, karena sudah mencoba menahan diri. Nah, puasa inilah sebetulnya hikmah dalam mensucikan jiwa. Mensucikan jiwa dengan cara pertama, ya, menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara perintah Allah dilaksanakan, larangan Allah juga dijauhkan. Karena ini yang akan membahayakan. Nah, kalau bisa kita menjalani dengan baik dan kesungguhan hati, maka kita akan menjadi sukses dunia dan akhirat. Itulah hikmah yang pertama, adalah mensucikan jiwa supaya jiwa kita itu benar-benar, ya, berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah yang kedua itu adalah bagaimana, ya, tubuh kita ini bisa beristirahat. Kalau ibarat mesin itu, ya mungkin ya mesin itu, mesin mobil atau kendaraan itu adalah turun mesin lah, ya, turun mesin. Jadi semuanya dibuat sedemikian rupa cool sebagai servis segala macam, itu benar-benar. Jadi tubuh kita ini benar-benar diolah, ya, sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih, kalau manusia, orang-orang yang beriman meyakini bahwa ibadah puasa ini akan menyehatkan, akan membersihkan badan kita dari berbagai penyakit hati, penyakit lahir dan batin inilah, maka insya Allah dengan niat yang kuat, dasarnya keimanan yang kuat, mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah yang kita jalankan di bulan suci Ramadan ini, terutama puasanya, akan menjadikan tubuh kita sehat walafiat dari berbagai penyakit lahir dan batin, insya Allah. Ya, itulah hikmah puasa yang kedua, adalah bagaimana tubuh kita menjadi sehat. Jadi sehat yang diprioritaskan, ya, sehat badan, sehat semuanya, pikiran juga sehat, ya, dan banyak penemuan-penemuan para ahli dari kedokteran juga menyatakan bahwa ketika kita lapar pun, ya, menahan lapar terutama di siang hari, itu tubuh kita ini kalau sudah ada lapar itu berarti ada sel-sel yang dibaharui atau dibuang. Sel-sel yang matinya atau yang rusaknya itu dikembalikan semula. Ini luar biasa. Itu secara medis, ya, maka tubuh akan menjadi sehat. Maka sayang sekali bagi umat manusia, umat Islam, ya, orang-orang beriman, kalau tidak meyakini hal ini sangat rugi. Ambillah kebaikan, berlomba-lombalah untuk mengambil kebaikan semata-mata satu, mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, mengharap pahalanya yang luar biasa. Bagaimana puasa ini Allah prioritaskan kepada pelakunya, kepada orang yang melakukan puasa, begitu dihargainya yang luar biasa. Karena dalam sebuah hadis dikatakan kullu amalibni adama lahu. Jadi setiap amalan yang dilakukan oleh anak keturunan, ya, cucu Nabi Adam itu adalah hakikatnya untuk dirinya sendiri, ya, untuk dirinya sendiri. Amali Adam lahu illa asyam, kecuali saum, puasa. Puasa ini mendapatkan kedudukan yang istimewa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Jadi puasa ini benar-benar hanya diperuntukkan untukku, dan akulah yang akan membalasnya dengan spesial yang luar biasa, berbagai bonus, berbagai rangsangan atau yang menarik, ya, supaya manusia itu benar-benar berlomba-lomba menuju kebaikan di bulan suci Ramadan ini. Nah, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan kesempatan untuk memperbanyak amal kebaikan,
atau amal soleh kita. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah ini kesempatan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi bagaimana manusia itu mampu meninggalkan bentuk makanannya, syahwatnya ditinggalkan semua. Walaupun itu sudah merupakan hak milik kita, istri yang sah kita juga ya, tapi tinggalkan syahwatnya untuk melakukan senggema atau berhubungan dengan suami istri itu. Ya, maka semua itu tinggalkan karena mengharap ridho Allah. Min ajli. Jadi semata-mata itu mengharap ridho Allah. Dan semua dilakukan adalah untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Allah menghargai spesial dari ibadah saum ini hanya Allah yang memilikinya, yang Allah langsung memantaunya, Allah yang memaintenance-nya, Allah yang berikan kelengkapan semua, perlengkapan-perlengkapan itu sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya manusia itu benar-benar merasakan nikmat berbahagia di bulan suci Ramadan ini. Jangan sampai sengsara. Jadi bukan sebaliknya menurut hawa nafsu. Secara hawa nafsu memang itu akan berontak. Kenapa saya harus ini menahan lapar segala macam kok masih gini. Nah inilah sehingga kurang baik ya. Nah, mudah-mudahan kita mohon kepada Allah semoga selama bulan suci Ramadan ini kita menjalankan ibadahnya benar-benar mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Itulah hikmah yang kedua ya, kembali bahwa ibadah saum itu adalah hakikatnya untuk menyehatkan badan dan mendapatkan kedudukan yang istimewa ya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada hikmah yang ketiga itu adalah bagaimana inilah memanage, ada mendidik kemauan kita. Jadi nafsu, hawa nafsu, keinginan ya, karena sedikit nih untuk pengetahuan juga bahwa manusia itu kan terdiri dari dua unsur katanya ya, ada materi dan ada ruh. Nah materi inilah yang sering kadang-kadang membahayakan diri kita, kadang-kadang merusak tatanan organ-organ kita ya, terutama dari segi materi ya. Jadi perlu asupan makanan dan minuman, perlu syahwat, itu secara biologis dan secara material. Nah, karena memang kita diciptakan dari tanah, saripati tanah. Ada satu lagi ya ruhnya. Ruh inilah yang Allah bangkitkan, Allah bangunkan, Allah terus latih, Allah drill. Nah inilah hikmah. Hanya di bulan Ramadan, hanyalah dengan berpuasa manusia dilatih untuk menahan sabar. Hikmahnya bisa berpikiran jernih, pikiran menjadi tajam, hati juga semakin meningkat ya, hati nurani juga semakin peka terhadap lingkungan, terhadap dirinya, terhadap keluarga, dan semuanya diberikan oleh Allah kesempatan. Nah inilah yang dikatakan ruhnya, kita membangun ruhiyah. Bagaimana berjuang kita melawan hawa nafsu, Masya Allah ya. Hawa nafsu suatu keinginan yang luar biasa ya, hawa nafsu syahwat terutama ya, luar biasa. Oleh karena itu di bulan Ramadan dengan puasanya Asyam itu mampu menangkal, karena Rasulullah SAW juga bersabda asyamu junnatun, berpuasa atau siam itu adalah merupakan perisai, ada tameng, ada suatu benteng pertahanan yang sangat kuat, yang sangat kokoh, yang tidak mudah diganggu, digoyang apapun ya, dihantam oleh berbagai kendala, berbagai hantaman, itu akan semakin kuat. Maka orang semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan semakin kuat, semakin hebat, semakin istimewa, semakin luar biasa. Karena disitulah Allah sangat berperan menjaga orang yang melakukan ibadah saum. Karena tadi keutamanya adalah Allah yang akan membalas, Allah yang akan memaintain, Allah yang akan merawatnya orang berpuasa. Karena ini khusus ya, wa ana ajzi bihi. Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu hikmah yang ketiga. Jadi mampu mendidik kemauan atau bisa melatih diri menjadi orang-orang yang sabar, kemudian juga bisa merasakan kenikmatan hidup. Bagaimana ya kita
merenungkan dengan kebesaran keesaan Allah Subhanahu wa taala, kebesaran keesaan Allah dan kemahakayaan Allah, maha kaya raya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara hikmah-hikmah selanjutnya yang keempat itu adalah bahwa salah satu dari hikmah saum yang Allah wajibkan kepada manusia itu adalah bagaimana terutama di hawa nafsu seks kita ya. Hawa nafsu seks kita merupakan salah satu senjata setan. Nah inilah yang harus kita waspadai. Jadi senjata setan itu untuk mengkelabui manusia supaya menjadi pengikutnya, maka dibuatlah hawa nafsu setan itu semakin beringas kadang-kadang ya. Nah inilah sehingga bulan Ramadan itu benar-benar ditahan. Nah inilah dalam hadis itu dikunci, diborgol itu setan itu sejatinya dia tidak berkutik lagi, walaupun dia hawa nafsunya begitu kuat, tapi dia sedang berpuasa nih. Mana pilih mengikuti hawa nafsu setan dengan hawa nafsu seksnya yang tinggi, atau dengan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala bahwa ini adalah puasa wajib yang harus dipelihara, dirawat, dijaga supaya benar-benar mendapat satu kehormatan, mendapat satu kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tanpa itu manusia akan terjerumus, tenggelam ke dalam rayuan setan tadi. Karena inilah senjata setan yang paling dahsyat itu adalah bagaimana manusia itu bisa nafsu seksnya ya, terutama di nafsu seksnya inilah sekali lagi bahwa itu merupakan satu senjata setan yang sangat berbahaya ya, terutama di dalam menggoda manusia untuk terjerumus ke dalam jurang kenistaan. Wah, jelasin ini berhubungan suami istrinya kan pas puasa nggak boleh, bolehnya pas kapan, jadi biar nggak. Iya, jadi saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita ini benar-benar diberikan satu keistimewaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah hikmah yang keempat ini adalah bagaimana kita menahan dari hawa nafsu seks ya, terutama di berhubungan ya, hubungan suami istri. Nah, jadi kembali ke awal bahwa bersenggema hubungan suami istri itu tidak boleh sama sekali lakukan pada siang hari atau mulai terbit fajar sampai terbenam matahari atau sampai berbuka puasa. Selepas itu bisa dilaksanakan karena firman Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa istri-istri kamu itu adalah pakaian bagi kamu. Untuk itu silakan ya, libasul lakum wa antum libasul lahunna. Jadi untuk berhubungan ya di siang hari jelas tidak boleh, karena itu haram hukumnya dan batal puasanya, dan harus bayar denda lagi, harus bayar kafarat lah. Jadi akan menyengsarakan. Tapi Allah beri kelonggaran, kalau memang itu silakan lakukan pada malam hari, sebagaimana dinyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 187 ya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, uhilla lakum lailatas syiyami ar-rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Jadi sudah dihalalkan bagi kamu di waktu malam bulan puasa itu bersetubuh dengan istrimu. Nah, ini bersenggema boleh dengan suami istri pada malam bulan puasa. Mereka adalah pakaianmu dan kamu adalah pakaian mereka. Nah, inilah yang dikatakan bahwa hubungan suami istri tetap bisa berlangsung, tapi lihat kondisinya, kapan dihalalkannya. Nah, ternyata dihalalkan itu pada malam hari. Nah, itulah hikmah-hikmah bagaimana ya kekuatan dari saum ini, puasa ini mampu menahan benar-benar. Nah, inilah perjuangan jihadnya yang sangat besar itu adalah bagaimana menahan diri ya, itu sangat-sangat berjuangnya luar biasa ya. Mudah-mudahan kita pun bisa terselamatkan, bisa terjaga dari hal-hal yang benar-benar mengikuti kesenangan hawa nafsu atau kemauan, kesenangan untuk menyenangkan diri. Untuk itu kita abaikan karena taat kita, karena kita
mencoba sekuat tenaga untuk bisa menjadi hamba Allah yang baik. Karena taat kita, karena kita mencoba sekuat tenaga untuk bisa menjadi hamba Allah yang baik, menjadi hamba Allah yang terpilih dan menjadi orang-orang yang takwanya itu benar-benar tangguh dan orang-orang militan, orang-orang yang istimewa, orang-orang yang sangat dihormati dan disegani. Itulah orang yang bertakwa. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala juga ya dari hikmah puasa yang kelima adalah bagaimana menjadikan orang itu bisa ingat ya, terus selalu ingat kepada Allah, terutama Allah berikan nikmat yang sangat banyak. Allah berikan nikmat. Apa bentuk nikmat yang kita rasakan? Bisa menghirup udara segar, bisa bernapas. Itu aja sederhana sekali. Bagaimana susahnya buang air untuk buang angin, kalau susah buang angin, atau menguap juga ya, hal-hal yang benar-benar hal yang sepele, tapi Allah berikan nikmat inilah yang Allah berikan kepada manusia di bulan Ramadan ini, saum ini. Hikmahnya adalah melatih manusia terus untuk berzikir, untuk mengingat atas segala nikmat yang Allah berikan kepada hambanya ya. Jadi nikmat Allah, jadi kalau kita menghitung nikmat Allah tidak akan bisa menghitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jadi jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah yang diberikan tidak akan pernah bisa dihitung. Baik saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya ada dua lagi ya dari ini hikmahnya. Yang keenam sekarang, bahwa bagaimana hikmahnya itu bisa melatih untuk sosial. Ini kemasyarakatan nih, bermasyarakat. Bagaimana bisa merasakan perihnya, bagaimana orang itu menderita karena tidak punya makanan, minuman luar biasa. Maka itulah untuk melatih, hikmahnya melatih bagaimana untuk bisa merasakan ya penderitaan orang lain terutama. Inilah kebersamaan untuk berbagi di sini, berbagi kebaikan ya. Hikmahnya adalah bagaimana nilai-nilai sosialnya itu ditingkatkan dengan cara berbagi dan juga bersedekah. Terakhir, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa hikmah dari puasa Ramadan ini adalah menyiapkan manusia tadi ya, kembali ke awal tadi ayat, bahwa hikmahnya yang terbesar dan yang paling tertinggi mengantarkan meniti jalan manusia sebagai manusia yang paling tinggi ya. Kalau pangkatnya udah pangkat berapa lah gitu lah, kalau bintangnya udah bintang paling tinggi, semuanya sudah benar-benar mahkotanya luar biasa, dan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa sesungguhnya wa'lamu annallaha ma'al muttaqin ya. Mohon maaf kalau ada salah ayatnya. Jadi artinya itu bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Nah, inti atau hikmah terakhir ya dari puasa ini adalah mengantarkan tadi kepada derajat yang paling tinggi, yaitu takwa ya. Sampai Allah memberikan luar biasa kesempatan nikmatnya ya kepada orang-orang yang bertakwa itu, silakan untuk masuk ke surganya. Masya Allah. Nah, inilah sahabat atau saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hikmah yang terakhir ini yang merupakan suatu intinya adalah mengantarkan manusia atau membawa kepada derajat yang paling tinggi, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya paparkan bisa bermanfaat, dan mudah-mudahan juga bisa menjadi renungan atau bahan masukan ya sebagai referensi. Dan kalau ada salah kata kalimat mohon koreksinya atau kritiknya. Terima kasih, mudah-mudahan sekali lagi bisa kita berjumpa lagi di episode yang lain, dengan diakhiri subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.